masih sama gue di acara My Motovlog ID. Oke bro, gue Alvan Darmawan. Di sini gue mau ngasih tips nih cuy buat lo semua yang lagi nyari Satria FU tahun 2013 khususnya. Jadi di sini gue pengen ngasih tips pengalaman gue dapat motor itu seperti apa sih, yang gue perhatikan apa aja sih supaya dapat motor yang like new. Jadi buat lo semua yang lagi mau nyari Satria FU tahun 2013 khususnya, ini bisa lo terapin ke semua motor second yang pengen lo beli, bukan Satria FU aja, tapi tipsnya ini universal cuy. Jadi nggak khusus buat Satria FU aja, tapi all motor. Buat lo yang belum tahu motor gue itu kayak apa sih kondisinya, yang kemarin lihat video gue di sebelumnya, gue review lengkap motor gue itu kondisinya seperti apa yang gue dapat. Jadi lo lihat dulu baru lo lihat review gue yang sekarang, motornya kemarin kayak apa. Nah, gue kemarin ngeceknya tuh kayak apa nih, gue jelasin aja cuy. Gue di sini punya 4 tips cuy, 4 tips yang bener-bener penting bener yang harus diperhatikan dikala lo pengen beli motor second cuy, bukan Satria FU aja cuy. Check it out video. Oke bro, langkah pertama itu adalah satu, kita cek dulu bro kondisi bodi motor full. Kita pegang, kita goyang-goyang nggak apa-apa. Jadi itu untuk mengetahui apakah bodi daripada motor itu utuh nggak sih, kenceng atau ada baut yang lepas nggak sih, retak ataupun patah, itu kita mengetahui dari situ bro. Jadi ini penting nih, apabila bodi itu patah atau retak itu minus banget cuy. Jadi kalau buat gue sendiri sih gue nggak rekomendasi, karena itu lebih daripada benerin mesin PR-nya cuy. Jadi kita raba aja cuy, seperti ini cuy. Kita raba, kita tekan-tekan aja. Jadi kita tahu nih, ini bodi ini kendor atau enggak. Jadi kalau kendor ataupun retak nih ketahuan di sini cuy. Ini kita puterin nih full dari pala, bodi samping semua cuy, belakang, samping lagi sampai depan. Ini kita puterin, kita raba-raba lagi. Jadi ya ini adalah mengetahui secara cepet lah daripada bodi motor itu sendiri cuy, apakah masih bagus atau enggak. Itu dari gua. Yang kedua nih cuy, yang kedua adalah kita puterin, kita liatin semuanya kondisi mesin cuy. Nah, kondisi mesin ini pertama sih dari kolong. Kalau gua dari kolong ini bersih atau enggak sih, ada rembesan oli yang netes atau berkerak gitu, bekas rembesan atau enggak gitu. Kalau ada, kita wajib mengetahui sumbernya itu dari mana, karena selain daripada bodi yang retak, ini juga PR banget cuy. Ketika ada rembesan oli atau apa, ini sih nggak seberapa sih ya, apa namanya, mungkin dari seal ya nggak masalah, tapi ya ini jadi poin kita buat pertimbangin lagi kondisi motor kita yang ingin kita beli. Atau yang kedua, ini bisa jadi poin untuk negosiasi nanti ketika kita udah bener-bener suka coy. Biasanya nih gue kasih poinnya nih, poinnya yang krusial, motor Satria FU itu sering namanya bocor itu atau rembes itu dari sini. Jadi ini di sini banyak motor Satria FU yang penyakitnya rembes dari sini nih. Biasanya ini adalah akibat dari rantai yang sering kendor, yang akhirnya nyabet-nyabet sini nih. Di balik sini ada yang namanya switch netral, nyabet-nyabet switchnya sini cuy. Jadi pecah, keluarlah oli. Biasanya di sini hitam nih cuy. Jadi yang paling kelihatan banget ketika motor itu mesinnya rembes, nomor mesin ini hitam nih, banyak cepretan oli yang kesisa. Jadi kalau udah ketahuan di sini hitam, kita kolongin lah nih, sekolong-kolong dari mana sumbernya. Tapi biasanya dari sini, ataupun seal-seal mesin dari beberapa sisi yang ada di balik fairing ini cuy. Jadi ya kita kolongin aja, nggak apa-apa, kita sampai tengkurap nggak apa-apa. Jadi biar kita itu puas keadaan motor yang ingin kita beli itu seperti apa sih. Terus poin selanjutnya cuy, selain kita mesin sudah semuanya, kita bagian bawah nih ataupun kaki-kaki. Itu yang ketiga nih. Pertama dari shock breaker dulu cuy.
Kita pastikan ini shock breaker sehat, artinya tidak ada kebocoran ataupun tidak mati shock breakernya itu. Dengan cara biasanya kita dudukin motor ini dengan mencet rem depan dan menginjak rem belakang, kita genjot depan belakang. Ketika ini habis keadaan genjot naik turun, kalau ada oli yang sisa-sisa bekas keluar di sini warna hitam, nah ini sudah dipastikan sealnya itu bermasalah. Ini harus diservis nih. Ataupun kalau lebih enak lagi, ganti yang baru. Ini poin penting juga nih cuy. Ini adalah guard seal shock breaker. Jadi ini fungsinya itu untuk melindungi debu yang langsung masuk ke seal shock breaker ini nih. Jadi kalau nggak ada ini, debu itu cepat masuk ke seal sini yang mengakibatkan seal ini cepat bocor. Jadi ini penting nih cuy. Ini harus ada nih kalau di motor Satria FU nih. Next, untuk velg kita puterin saja. Masih lingkarnya masih bagus atau tidak? Karena apa? Kalau misalkan di sini ada coakan sedikit nih, ini mengakibatkan roda atau ban yang kita pakai itu cepat kempes. Karena apa? Ada angin yang keluar dari sini nih, jadi dia nggak lempeng. Jadi permukaan ban itu nggak bisa mengikuti permukaan velg nih. Kita puterin aja. Ketika ada coakan-coakan velg yang nggak rata, nah itu ini berpengaruh banget nih cuy. Jadi mau nggak mau ya kita harus pakai ban dalam nih kalau emang kempes terus nantinya. Roda juga nih, walaupun nggak seberapa karena ini adalah tergantung dengan usia motor. Nah ini penting ketebalan roda juga karena ya lumayan harganya roda. Dari segi kelengkapan atau keutuhan kita juga perlu perhatikan nih yang namanya dari persneling, step kanan kiri, standar 2 dan standar 1. Ini kita perhatikan cuy, kelengkapannya cuy. Walaupun berpengaruhnya sih kecil banget, jadi kita masih bisa ganti. Itu menjadi poin minus motor kita sendiri kalau misalkan kita benar-benar ingin meminangnya, karena poin yang lainnya itu masih dalam keadaan. Kita ke shock breaker belakang cuy. Jadi ini adalah shock breaker original Satria FU, itu warna merah ya cuy. Produknya dari Showa. Untuk pengecekannya caranya sama. Jadi kita naikkan, kita injak rem belakang dan pencet rem depan, kita genjot ke depan dan ke belakang cuy. Jadi apabila ada tetesan atau rembesan oli di sini kelihatan cuy. Kita pegang aja, colek. Di sini akan kelihatan warnanya. Yang namanya motor second emang pasti ada minusnya, tapi kan bukan berarti kita beli barang yang banyak minusnya. Next ke rantai cuy. Dan gear. Kita cek pertama keadaan gearnya. Jadi kalau untuk seperti ini masih bagus ya cuy, karena dia masih tebel. Jadi dia untuk mengikat di antara mata rantai itu masih bagus. Masih optimal kerjanya. Kalau gear yang sudah tidak bagus itu tipis, runcing dia, runcing bener, dipegang tajam. Jadi untuk mengikat di antara mata rantai itu dia kendor cuy, nggak kenceng. Jadi akan mengakibatkan bunyi yang berisik. Kalau untuk gear itu ke pelek cuy dan roda belakang cuy sama, cara pengecekannya kayak yang di depan. Jadi kita puterin jangan sampai ada yang gompal atau peyang ataupun kecuil sedikit sini. Ini bahaya nih. Jadi efeknya yaitu ban itu kita tidak bisa menyimpan angin dengan sempurna. Alhasil ya cepet bocor atau cepet kempes. Sorry cuy, bukan bocor tapi kempes. Karena tidak memakai ban dalam kan kalau tubeless, kecuali kita ganti dengan ban dalam. Cuma ya tetap aja yang namanya ban tubeless itu akan lebih enak cuy makanya daripada ban dalam. Masa ya kita pengen pakai ban dalam, sedangkan kalau tubeless itu bisa, kenapa enggak? Nah itu cuy. Roda juga cara ngeceknya ya semuanya kita cek umurnya, umur rodanya pertama. Jadi yang namanya kembang masih bagus tapi umur roda udah di atas 5 tahun itu kinerjanya udah tidak maksimal cuy. Jadi karet itu kalau di atas 5 tahun roda nih, dia itu udah nggak lentur seperti ini nih. Nah kita tekan itu dia udah keras cuy. Jadi untuk nge-grip ke jalan raya atau aspal itu udah
Bahaya bener cuy, ini bisa mengakibatkan kecelakaan cuy. Makanya kalau ada orang yang bilang ini roda masih bagus cuy, kembangnya masih banyak, bener kembangnya masih banyak, tapi ya udah nggak bekerja maksimal cuy, bahaya untuk nyawa kita juga cuy. Next, untuk disc brake nih cuy, ini penting nih kita perhatikan nih. Untuk cara pengecekannya kita raba aja nih cuy, kanan kiri. Ini permukaannya rata atau tidak? Kalau rata itu artinya disc brake itu masih bagus, masih belum kemakan sama sekali daripada padnya. Biasanya ini kalau motor second nih rawan yang disc brake-nya itu kemakan banyak, apalagi sampai tipis banget. Ini rawan. Jadi ini kalian perhatikan cuy, jangan sampai yang namanya kemakan sih boleh, tapi ya jangan sampai tipis banget cuy. Baiknya ini rata. Nah itu berarti pemilik sebelumnya apik cuy orangnya. Oke, langsung aja masuk ke kenapa cuy. Ini cara mengetahui paling dini untuk motor ini mesinnya bagus atau tidak. Kita colek knalpotnya cuy. Colek ya, tangan bersih ya. Colek, masukin. Ketika hasilnya seperti ini, nggak ada oli, apalagi oli basah, ini motor masih bagus, mesinnya, pembakarannya masih optimal. Jadi ketika hitam ataupun sampai basah sedikit, nah itu mesin udah harus dibongkar tuh, udah harus overhaul. Baiknya sih gua kalau dapat motor yang seperti itu nggak gue lanjutin ya, basa-basi gue tinggal pergi. Itu untuk bagian mesin sebelah kanan sendiri, cara pengecekannya sama cuy. Kita perhatikan, kita pegang saja tidak apa-apa. Kita pegang saja apakah mesinnya itu kering cuy ataupun ada rembesan oli. Ketika ada rembesan oli ya tadi kita perhatikan bener itu dari mana. Baiknya kalau seperti itu, enaknya kita itu minta izin sama yang punya, kita bawa ke bengkel resmi. Mendingan langsung montir, suruh ngecek nih motor pengen kita beli baik apa enggak mesinnya cuy, lebih puas cuy. Kalau emang pengen kita pakai sendiri cuy, karena kita beli motor itu untuk langsung dipakai cuy, bukan didandani. Untuk disc brake depan pun sama cara pengecekannya, kita raba aja. Baiknya rata ya cuy, ingat ya cuy, jangan sampai tidak rata ataupun sampai habis tipis nih cuy, karena ini mahal juga lumayan nih disc brake yang original seperti ini cuy. Yang imitasi sih banyak, cuman yang originalnya itu mahal cuy. Hostnya cuy kita cek. Sebelumnya cara pengecekannya itu sama cuy, sama yang belakang tadi, cuman ini gue jadiin satu ngejelasinnya. Hostnya kita cek, ini ada kebocoran atau tidak, ada robekan atau tidak. Karena kalau ini ada kebocoran atau robekan, ini nyawa cuy taruhannya cuy. Jadi ya baik-baik aja, kita selamat sampai tujuan, karena ini mengakibatkan blong cuy rem ini, hose ini. Setelah itu kalipernya nih sama yang belakang juga cek ya. Jadi kalipernya itu kita lihat cuy, nih ada kebocoran atau tidak dari kalipernya sendiri. Kita puterin saja tidak apa-apa. Poin selanjutnya cuy, yang keempat, kita nyalain aja langsung mesinnya. Kenapa gue taruh nyalain mesin itu di poin keempat? Karena apa? Poin pertama tadi kita cek bodi, kedua cek mesin, ketiga cek kaki-kaki. Kenapa? Karena ketiga poin itu yang kita cek, kita butuh penyentuhan secara langsung gitu dari bodi, mesin, sama kaki-kaki, biar kita itu tahu keadaan sebenarnya itu motor seperti apa sih. Karena kalau kita taruh ini di poin pertama, kita nyentuh juga nggak puas cuy, panas, jadi kita nggak puas. Jadi kita biarin ini, kita taruh di poin keempat. Jadi kita nyalain mesinnya, kita nyalain kontaknya, ini langsung cuy. Jadi kalau dari segi instrumen, ketika langsung responsif seperti tadi itu normal cuy. Oh iya, sebelumnya gue ini nggak nyalain mesin ya, gue tutorialin aja cara pengecekan mesin seperti apa sih. Jadi dari sini langsung kita kontak netral, sudah kita starter, greng, kita dengerin suara mesinnya. Jadi ini normalnya mesin Suzuki Satria FU itu tidak ada bunyi gemericikan, tek 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 atau tok 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 klotok klotok cuy. Jadi bunyinya itu halus seperti motor lain pada umumnya.
Seng putaran mesinnya itu halus cuy. Jadi ketika ada bunyi yang aneh-aneh, yaitu perlu kita pertimbangkan. Kalau masalah mungkin kelengkapan atau poin-poin spare part yang diganti secara berkala itu sudah harus diganti, itu nggak jadi masalah cuy. Tapi kalau masalah body dari gua ataupun mesin yang dalamnya seperti ini, itu PR-nya berat cuy. Jadi kalau mesin sendiri kita harus naruh motor itu di bengkel, itu minimal 4 hari keluar karena harus overhaul. Kalau dari body, kita nyari bodinya pun yang original mahal cuy. Jadi ini poin krusial nih, mesin sama body cuy. Jadi kalau untuk spare part secara berkala diganti itu nyari gampang. Jadi ini pastikan mesin tuh halus, sereng itu halus. Yang kedua, kita gas, geber, vreng. Nah, kita lihatin knalpotnya nih cuy. Jadi kalau misalkan tidak ada yang namanya asap keluar itu masih bagus. Tapi kalau ada asap tipis yang keluar, nah itu lebih baik mundur deh cuy, cari unit lain. Setelah geber, cek knalpot ada ngebul atau tidak. Kita geber lagi cuy, vreng. Kita cek takometer ini sesuai nggak, naiknya itu sesuai sama alunan tangan kita cuy. Jadi kalau ada delay ataupun berbet, naiknya itu nggak sesuai sama gerakan tangan kita, ini kompresinya itu bermasalah cuy, udah nggak normal. Jadi kalau masih sesuai, ini kompresinya masih bagus. Walaupun motor tua kan bukan berarti kita nyari motor yang nggak bagus cuy. Ini dari segi mesin cuy, kita pengecekannya cuy. Ini gua kasih satu penyakit nih yang biasanya dialamin sama Satria F2. Ini adalah settingan rantai ketang di sini cuy. Jadi biasanya kalau Satria FU itu rantai ketangnya itu cepat kendor biasanya, tapi gua punya unit ini belum pernah yang namanya rantai ketangnya itu kendor cuy. Udah dari tahun 2013 ini motor. Jadi katanya biasanya baiknya rantai ketangnya kendor. Jadi ketika kita nyalain nih suaranya berisik cuy. Jadi bukan suara kasar dari mesin yang tek atau apa. Ini suara tek sama cuy, tapi ini dari rantai ketangnya kendor. Jadi biasanya di sini tuh kalau ini standar cuy, setelan standar yang masih otomatis, biasanya Satria FU itu saking seringnya kendor, orang gantinya dengan setelan manual, bentuknya udah bukan seperti ini cuy. Nah ini salah satu penyakitnya. Jadi misalkan lo denger nanti suara tek, jangan langsung menjas itu adalah mesinnya kasar. Lo cek dulu di sini, bener rantai ketang yang kasar atau mesinnya cuy. Jadi ya mudah-mudahan rantai ketang ini bisa lah lo perbaikin lah. Ini nggak harus nginep motor kalau misalkan rantai ketang yang bermasalah. Ini lo perhatiin cuy, ini salah satu penyakitnya nih cuy, rantai ketang ini. Pertama, ngecek kondisi bodi sudah, dari mesin sudah, kaki-kaki sudah atau perlengkapan, terus kondisi suara mesin sudah. Nah sekarang tinggal usahanya lo deh cuy, lo lobby ke pemiliknya supaya ini motor bisa test ride. Karena apa? Test ride itu adalah the real, lo nyobain motor itu kondisinya seperti apa cuy. Jadi sebelum lo test ride yang namanya motor second, ya lo belum tahu benar itu kondisi seperti apa cuy. Jadi setelah lo test ride enak tuh, lo pengen negosiasi lagi. Kalau emang enak sikat, kalau misalnya gak enak lo jadikan bahan pertimbangan buat nego atau turun harga. Nah ini gue kasih lihat penampakannya dulu nih. Ini penampakan di balik jok motor Satria FU ya, dia nggak ada yang namanya bagasi. Jadi sekali lagi dipikir nih, kalau nggak ada bagasinya lo hujan mau gimana. Oke, segitu aja review dari gua, bukan review, tips dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye bye.